belajar, kami dari kelompok 6 kelas 12-3 akan membahas materi tentang statistika bivariat. Di sini kita akan belajar bagaimana cara melihat hubungan antara dua variabel dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Yuk ikuti sampai selesai. Sebelum kita lanjut, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Ada Fauzan Ramanda, Mutiara Nur Salsabila, Tasya Alif Tanariosi, Hasna Nadifa Salsabila, Putri Ayu Amalia, dan ada Umar Al-Fatih. Dalam video ini, kami akan membahas beberapa poin utama, yaitu pengertian diagram pencar, contoh dari diagram pencar, apa itu pola penyebaran, pengertian tren data, lalu apa itu arah garis, dan tata cara membuat diagram pencar, lalu ada korelasi data, dan juga yang terakhir ada contoh soal. Diagram pencar atau scatter plot adalah grafik yang digunakan untuk menampilkan data dengan dua variabel kuantitatif atau bivariat. Setiap titik menunjukkan hubungan antara variabel bebas yaitu X dan variabel terikat yaitu Y. Melalui sebaran titik-titik tersebut, kita dapat melihat pola hubungan kedua variabel. Jika polanya menyerupai garis lurus, maka disebut linear. Sedangkan jika tidak, hubungan dapat berbentuk pola lain. Berikut adalah contoh dari diagram pencar, yaitu hubungan suhu temperatur dengan penjualan es krim. Bisa dilihat dari situ bahwa polanya adalah garis lurus yang disebut linear. Selanjutnya ada pola penyebaran. Titik-titik bisa menyebar dengan pola yang berbeda-beda. Seperti yang pertama ada acak, yakni tidak ada hubungan yang jelas. Yang kedua, membentuk garis lurus, yakni hubungan sederhana atau linear. Yang ketiga adalah melengkung, yakni hubungan yang lebih rumit. Nah, pola ini membantu kita memahami bentuk dari hubungan antar data. Selanjutnya ada tren data. Tren adalah arah umum dari titik-titik. Yang pertama itu ada naik, yakni positif. Jadi makin besar nilai X, makin besar nilai Y pula. Yang kedua ada turun atau negatif. Makin besar nilai X, maka makin kecil nilai Y. Yang ketiga tidak ada tren, yakni titik-titik membentuk suatu bentuk yang berantakan. Nah, dengan tren, kita bisa menebak kecenderungan hubungan data tersebut. Selanjutnya, berikut adalah contoh dari tren data. Yang pertama ada linear, yang kedua ada non-linear, dan yang ketiga tidak berpola. Selanjutnya, arah garis. Arah garis dalam diagram pencar merujuk pada garis tren atau garis regresi yang mewakili pola umum atau tren dari titik-titik data, yang menunjukkan sifat hubungan antara dua variabel. Arah ini bisa positif, negatif, atau tidak ada hubungan, tergantung pada bagaimana titik-titik data bergerak. Selanjutnya, ada contohnya. Yang bisa positif naik dari kiri ke kanan jika kedua variabel meningkat bersamaan, dan negatif turun dari kiri ke kanan jika satu variabel meningkat saat yang lain menurun. Selanjutnya adalah cara membuat diagram pencar. Yang pertama, tentukan data X dan Y. Sebelum kita membuat diagram pencar, kita harus memiliki data terlebih dahulu. Data ini biasanya berupa dua kumpulan nilai yang saling berpasangan, nilai X dan nilai Y. Contohnya, ini bisa berupa data tinggi badan dan berat badan beberapa siswa. Yang kedua, buat sumbu X mendatar dan sumbu Y tegak. Langkah berikutnya adalah kita menggambar dua sumbu. Sumbu X mendatar berbentuk horizontal mewakili variabel pertama, misalnya tinggi badan. Sedangkan sumbu Y tegak berbentuk vertikal mewakili variabel kedua, misalnya berat badan. Yang ketiga, letakkan titik sesuai pasangan data. Selanjutnya, kita letakkan setiap titik sesuai pasangan. Misalnya, siswa A dengan tinggi 150 cm dan berat 45 kg akan diletakkan di titik 150,45 pada grafik. Yang keempat, amati pola titik-titiknya. Setelah semua titik ditempatkan, kita bisa mengamati apakah ada pola.
Apakah titik-titik yang membentuk garis naik, turun, atau menyebar tidak beraturan? Yang terakhir, tambahkan garis tren jika perlu. Untuk lebih memahami hubungan antar data, kita bisa menambahkan garis tren atau garis regresi. Garis ini menunjukkan arah hubungan antara X dan Y. Selanjutnya ada korelasi data. Korelasi data merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menilai sejauh mana hubungan antara dua variabel dan untuk menentukan bagaimana arah hubungan tersebut. Berikutnya ada contoh korelasi data. Yang pertama, korelasi positif. Korelasi positif merupakan hubungan dari dua variabel saat kedua variabel tersebut bergerak ke arah yang sama. Jika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y juga meningkat. Dan yang kedua, korelasi negatif. Korelasi negatif merupakan hubungan dari dua variabel saat peningkatan satu variabel yang berkaitan dengan penurunan variabel yang lain. Jika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y cenderung menurun. Dan yang terakhir, korelasi nol atau tidak berkorelasi. Korelasi nol ada ketika tidak adanya hubungan antara dua variabel. Oke, cukup jelas kan penjelasan kita? Udah paham dong pastinya? Nah, kalau gitu, yuk kita coba contoh soal berikut ini. Jadi, di sini aku punya data sebanyak 40 orang, yaitu data waktu menggunakan medsos dan nilai matematika murid. Nah, sekarang kita cari perintahnya yuk. A. Gambarkan diagram pencar data tersebut. B. Bagaimana pola penyebaran data tersebut. C. Bagaimana tren data pada diagram. D. Bagaimana korelasi antara waktu untuk menggunakan media sosial dan nilai matematika. Dan yang terakhir, E. Bagaimana pengaruh waktu menggunakan media sosial terhadap hasil nilai matematika. Tahu kan kalian gimana cara menjawabnya? Oke, langsung aja yuk kita jawab. Langsung ke pembahasan aja yuk. Nah, ini dia nih gambar diagram pencarnya. Garis putus-putus di gambar disebut ramalan garisnya. Nah, kalau garis lurus tebal itu disebut basefitnya, yaitu garis atau kurva yang paling pas untuk menggambarkan pola datanya. Jadi untuk jawaban yang A sudah terjawab ya. Jadi, pada diagram di samping diidentifikasi bahwa terlihat pola penyebarannya mendekati garis lurus. Pada diagram di samping, diidentifikasi bahwa diagram tersebut memiliki tren data linear. Pada diagram di samping, dapat terlihat bahwa garis lurusnya mengarah dari atas ke bawah. Otomatis, korelasinya adalah negatif. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap diagram di samping, dapat disimpulkan bahwa semakin lama durasi penggunaan media sosial atau screen time, maka semakin rendah nilai matematika yang diperoleh. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Tapi jangan khawatir, karena materi ini belum selesai. Di video berikutnya, kita bakal lanjut bahas soal-soal seru biar makin paham. So, stay tune di Daily Pelajar. Bye-bye!